Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai korelasi. Nah, korelasi ini sebenarnya seharusnya sudah kalian pelajari di mata kuliah statistika dasar atau statistika elementer. Namun, mungkin yang diajarkan masih dasar, yaitu korelasi Pearson. Nah, kali ini kita akan coba mengulangi konsep korelasi Pearson dan nantinya akan kita coba alternatifnya yaitu korelasi Spearman. Nah, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan pada suatu penelitian adalah apakah dua atau lebih variabel memiliki hubungan atau saling bebas. Nah, untuk menjawab hal tersebut, ada yang namanya analisis korelasi. Sehingga dari hasil analisis korelasi tersebut, dapat kita ketahui seberapa besar sih keeratan hubungan antar variabel. Nah, contohnya di sini saya menggunakan dua contoh yang nantinya yang satu akan menggunakan analisis korelasi Pearson yang istilahnya sering digunakan, dan yang contoh dua nantinya akan menggunakan korelasi Spearman. Nah, kapan digunakan korelasi Pearson, kapan digunakan korelasi Spearman? Korelasi Pearson digunakan ketika datanya berupa numerik dan datanya berdistribusi normal. Untuk itu, di tiap kali kita punya data, kita perlu cek dulu nih, distribusinya normal atau enggak. Kalau dia normal, kita bisa menggunakan korelasi Pearson. Ketika dia tidak normal, maka kita bisa menggunakan alternatifnya, yaitu korelasi Spearman, yang nanti memanfaatkan ranking. Oke, langsung saja kita pakai contoh satu untuk kita lihat distribusinya. Kita copy, kita masuk ke Minitab, kita pilih Stat, Basic Statistik, Normality Test, kita masukkan nilai ujian matematika dahulu. Di sini kita menggunakan Anderson-Darling. Hasilnya adalah sebagai berikut. P-value-nya 0,063. Berarti dia di atas 0,05. Yang berarti data nilai ujian matematika berdistribusi normal. Sekarang kita coba untuk yang kedua, yaitu nilai ujian ekonomi. Tetap sama, Stat, Normality Test. Kita ganti nilai ujian ekonomi. Ini tetap Anderson-Darling yang kita gunakan. Nah, di sini p-value-nya juga di atas 0,05, yang berarti data nilai ujian ekonomi telah berdistribusi normal, sehingga kita bisa menggunakan korelasi Pearson. Oke, langsung saja kita coba masuk ke korelasi Pearson. Datanya sudah kita siapkan seperti ini. Nah, korelasi Pearson, seperti yang tadi saya bilang, adalah analisis korelasi yang paling sering digunakan, namun memiliki syarat data harus numerik dan berdistribusi normal. Tadi sudah kita cek kenormalannya. Nah, nilai korelasi Pearson nantinya itu antara -1 sampai 1, di mana apabila mendekati 1 artinya terjadi hubungan searah atau istilah lainnya korelasi positif. Sedangkan bila mendekati -1, maka hubungannya berlawanan arah atau istilahnya korelasi negatif. Dan bila dia mendekati 0, maka tidak ada hubungan. Oke, rumusnya seperti ini. Nanti kita akan coba olah data ini menggunakan
rumus tersebut, dan nanti juga kita untuk pengambilan kesimpulannya kita akan menggunakan R tabel. Cara dapetinnya gimana? Kita bisa lihat R tabel ini, atau kalau nggak ada di list, kita bisa menggunakan formula yang ada di Excel. Nanti kita akan coba sehingga dapat disimpulkan. Oke, langsung saja. Datanya seperti ini. Langkah pertama, kita memerlukan membuat satu kolom baru di sini. Misalnya di sini untuk data nilai ujian matematika, tak kasih nama A, terus nilai ujian ekonomi tak kasih nama B. Kita buat kolom baru C. C ini merupakan perkalian antara A dan B. Oke, kita kalikan sama dengan ini dikali dengan ini. Kita drag ke bawah. Kemudian untuk D adalah A kita pangkatkan 2. Kita drag ke bawah juga. Kemudian yang yang E itu adalah B kuadrat, yaitu nilai ujian ekonomi dikuadratkan. Oke. Seperti ini, cukup simple. Kemudian kita hitung banyaknya data, bisa kita manual kalau segini. Kalau di Excel tinggal kalian drag seperti ini, dan ada tulisan di pojok ini, ada tulisan kon 36, berarti N-nya ada 36. Atau kita bisa memakai formula kon, dari sini sampai sini, enter, nilainya adalah 36. Oke. Kemudian untuk mencari R, kita gunakan rumus ini, yaitu sama dengan nilai N, kita kalikan dengan sigma XI YI. Sigma XI, sebentar. Di sini berarti kita belum ada yang lupa, kita belum menjumlahkan. Di sini kita buat sama dengan sum, dari sini sampai sini, kemudian kita drag ke samping. Jadi ini adalah sum untuk nilai ujian matematika, ini sum untuk nilai ujian ekonomi, ini sum untuk XIYI atau A. Kalau di sini kita pakai istilah A sama B berarti AIBI. Kemudian ini adalah sum untuk X XI kuadrat. Kalau di sini kita pakai AI kuadrat. Kemudian untuk ini itu adalah sum YI kuadrat, atau sum di sini kasus ini kita pakai sum BI kuadrat. Oke, kita sudah punya semuanya, tinggal kita rangkum di rumus R ini sama dengan N kita kalikan dengan sigma XI YI berarti sigma AIBI. Itu ini. Kita kurangi dengan sigma XI dan dikalikan sigma YI. Berarti sum AI dikali dengan sum BI. Seperti ini. Kita kasih kurung dulu. Kemudian kita bagi dengan dalam kurung SQRT square root, kita isi N-nya, kemudian kita kalikan dengan XI kuadrat. XI kuadrat itu yang ini, sum A kuadrat. Terus kita kurangi dengan nilai ini, tapi kita kuadratkan. Kita tutup, kita kalikan dengan SQRT, kurung buka, nilai N, kemudian kita kalikan dengan
sigma y kuadrat itu yang ini, kemudian kita kurangi dengan nilai ini, kita pangkat 2. Kita kurung lagi. Oke, kita baru setelah ini kita enter. Hasilnya adalah 0,888. Oke, kita akan coba cek apakah benar dengan cara cepat. Jadi di Excel ini juga ada cara cepatnya. Kalian bisa menggunakan Corel. Array-nya kita isi array yang pertama, variabel yang pertama. Terus array yang kedua adalah data dari variabel kedua. Seperti ini. Enter. Nah, hasilnya sama. Jadi sebenarnya rumus panjang seperti tadi itu sudah diprogram di Excel menggunakan perintah Corel. Oke. Nah, terus kita sudah tahu R hitungnya. Bagaimana mendapatkan R tabel. Nah, di sini N-nya adalah 36 sehingga DF atau derajat bebasnya DF sama dengan nilai N dikurangi 2, dapatnya 34. Nah, di sini kita cari DF34 ada atau enggak. Nah, dalam tabel DF34 itu tidak ada. Maka kita bisa mencari manual menggunakan Excel dengan memanfaatkan rumus yang ada di bawah ini. Square root of T kuadrat per T kuadrat plus DF. Oke. Sehingga kalau kita buat formulanya di Excel menjadi sebagai berikut. SQRT dalam kurung T into T. Probability-nya kita isi alfanya kita pakai 0,05 ya, 5%. Kemudian kita isi degree freedom-nya dengan DF. Oke. Kemudian hasil nilai T-nya ini kita pangkatkan 2. Kemudian kita bagi dalam kurung, kita copy ini karena sama T kuadrat. Jadi ini untuk mencari T kuadrat tadi, kita duplikat di sini. Terus kita tambahkan dengan nilai DF-nya tadi. Ini. Oke, setelah itu kita kasih kurung. Kemudian kita enter. Bentar, ada yang salah di sini. Sebentar. Delete. Ini itu ditambah nilai DF. Derajat bebas, kasih kurung tutup, enter. The formula is missing. Oke. Ini kurung 1, enter. Nah, nilai R tabelnya 0,329. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kesimpulannya? Kesimpulannya seperti ini. Jika nilai R hitung ini lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat kita simpulkan terjadi korelasi positif atau hubungan searah. Lalu jika nilai ini itu kurang dari minus
R-tabel, maka terjadi korelasi negatif atau hubungan berlawanan arah. Sisanya jika dia mendekati 0, yaitu di antara nilai di antara nilai minus R tabel sampai R tabel, maka dia tidak terdapat korelasi atau hubungan. Oke, kita tutup, enter. Nah, seperti ini. Jadi, dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa ada hubungan antara nilai ujian matematika dengan nilai ujian ekonomi. Hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah searah, di mana nilai matematika tinggi, ekonomi juga tinggi. Seperti itu. Oke, misalnya kita buat gambar grafik, kita coba scatterkan antara nilai ujian matematika dengan nilai ujian ekonomi. Nah, dari sini kelihatan kayak ada kenaikan gitu. Untuk lebih jelasnya, kita klik seperti ini, add trend, linear. Nah, kalau kita lihat garisnya ini, kelihatan banget kalau ada dia membentuk suatu garis yang naik, sehingga kalau naik seperti ini, artinya korelasinya adalah positif. Semakin nilai ini, matematika versus ekonomi, nilai ujian matematika, nilai ujian ekonomi. Nilai ujian ekonomi. Jadi, semakin ketika nilai ujian matematika tinggi, nilai ujian ekonomi juga tinggi. Ketika rendah juga rendah. Nah, itu korelasinya berarti positif. Polanya seperti ini. Kalau pola negatif gimana? Dia arahnya akan seperti ini, turun. Nah, kalau tidak berhubungan bagaimana? Titik-titiknya ini acak, sehingga kita tidak melihat adanya tren naik ataupun tren turun. Seperti itu. Oke, demikian untuk korelasi Pearson. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.